warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Sadaqallah. Kepada Bapak Ketua Yasin dan beserta seluruh pengurusnya yang kami hormati, Ibu Kepala Desa, sepengadil proyek yang kami hormati, lan Bapak, Ibu, adik-adik, sedherek kula ingkang tansah kula hormati lan ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Sedherekipun kita semoga sami tansah menjuga antara syukur kepada Allah Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas sedaya nikmat karunia taufikipun sehingga kita saged sesarengan tempat mriki diniati kangge tolabul ilmi supados boten sia-sia. Amargi Allah Subhanahu wa taala menika menilai sedaya amal kita iki berdasarkan niat. Ini akmalu biniat. Amal manusia itu bergantung anggenipun niat. Bagus niat. Kalau belum boten badhe matur kathah amargi belum paham wong sami-sami kadang nggawe kesuwen ya pada pegel nggih, pada bersayap walaupun pengajiannya kesuwennya sami mawon boten tebet. Aning kita niki namung kangge menyempurnakan nggih. Amargi niki termasuk setunggal majelis niki badhe enten mahfirah enten sakinah enten tausiah. Terus hadis yang tiga niku majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahu wa yatadarusuna bainahum. Jadi tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah, mereka membacakan kitab Allah, saling mengajarkan sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan Allah beri paring sakinah. Sakinah itu ketenangan jiwa, ketentraman batin, itu termasuk sakinah, tenangan hati. Iku nek wong berlebih pengajian taklim, insyaallah sing pertama niku Gusti Allah maring sakinah, ketenangan jiwa. Sing kaping kalih niku wa husyat rahmah. Gusti Allah berparing rahmat, kasih sayang. Wong nek wis diberi kasih sayang diwelasi karo Gusti Allah, iku tandane wong sing bijak. Jadi wong sing kuwi dari Allah niku masyaallah gesangipun sekecap. Anane atine itu banyak bersyukur, senajan diwae sedikit bersyukur. Kita ini memang bersyukur Pak Bu. Kon ngake-ngake syukur, kon ngelok keluh kesah. Sebab ngendikan hadis niku kunci kesuksesan manusia niku boten sanes sabar lan syukur. Ning syukur diomongna gampang, dilakoni ngake. Belum diomong niku sampe ngomong dewek. Syukur gampang, tapi prakteknya ini bisa sulit. Dan yang mau mesti rezeki dan sebagainya aku baik dengan cara kita ngaji, insya Allah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mugia tansah konjuk dengan panutan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita niku anturanku sapanganipun benjang penarsanipun Allah budhayaken akhiratipun Allah Subhanahu wa taala. Sing kaping 3 wa wajhatul rahmat wa hafat sumul malaikat. Wong sing gelem pada seneng ngaji, seneng taklim, seneng mengajarkan pengajian pengosan, menika akan dikerumuni para malaikat. Ini hadis itu sahih. Dikerumuni para malaikat. Jadi para malaikat itu meriksani wong sing ahli ilmu, ahli mikir, milu ngamini dongane lan milu kedongaan mahroh pangapura kali Gusti Allah. Iki wong sing ngaji. Ingkang satrasipun nggih waqafat sumul malaikat wa dzakarallahu fi man yinda. Senang-senang kita berbangga-bangga atas Allah, ini itu dibangga-banggakan sebagai cara kita pengasaran pun Allah. Bapak, Ibu dan adik-adik yang hormati, kita boten sanes ngaji niki semoga tansah belajar cara niki belajar kangge sesarengan teng
tolak ini utawi cara niat kangge memperdalam ilmu, memahamkan ilmu. Maka kula namung badhe ngeling tinggal niki karangan setunggal ulama itu sampun ngarang setunggal hadis merangkum dalam satu cara ini pengendikan para ulama menika jumlah boten sekawan bahwa tugas seorang Islam, seorang Muslim itu ada 4. Yang pertama adalah menuntut ilmu sampai paham. Tugas itu yang Islam itu kan apa? Nguyak ilmu, menuntut ilmu, mencari ilmu sampai benar-benar paham. Nanti benar-benar ora sekedar ngerti, ini benar-benar dipahami, sing paham-pahami. Jadi antara tahu dan paham itu beda. Kalau sekedar tahu itu banyak orang sudah tahu, tapi memahami isi boten sedaya yang itu memahami. Bila semoga kita itu tansah nopo tugas kita ini sebidang itu ngaji sampai paham. Sekali-kali mengamalkan semua ilmu yang kita punya. Sesampai kita ngertos ilmu, ilmunya ngaji, ilmu sholat, mau pemawon perkara agama, itu lapai. Ngertos ganjarannya mau sholat zamana lapai. Ngertos pahalanya mau maca Quran dipun lapai. Ngertos pahalanya yang menyantuni anak yatim dipun lapai. Ngertos pahalanya infak di jalan Allah dipun lapai. Luar biasa infak menawi saya melampai mengamalkan semua ilmu yang kita punya itu luar biasa. Sungguh luar biasa yang sangat melampai sebelum itu. Tapi beliau mendakwahkan semangat kita sampai kita beda sedikit pemahaman ilmu itu ada kewajiban mendakwahkan tapi berkekurangan mari ngomong dia sekitar dimakan anak istri kita terutama lari-lari kita tugas kewajiban terus mendakwahkan semangat kita walau ayat mendakwahkan menyampaikan senajan ayat bahwa sing sendiri nopo amal agama itu menyelamatkan urip dengan dunia dan akhirat. Sedaya manusia itu ingin bahagia apa? Sedaya manusia ingin bahagia. Mesti ingin bahagia. Sedaya manusia itu orang kota, orang desa. Anak ini kasih kakak sehingga memahami bahwa sumber kebahagiaan itu terletak di hati yang bersih, hati yang sangat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta banyak, jabatan tinggi, tapi apabila tidak ada agama, saya punya ini, maka bagaimana kebahagiaan? Kebahagiaan sing hakiki itu wong sing akan bisa secara sempurna menjalankan perintah Gusti Allah, mengikuti larangan Allah, nyontoh sunahipun Rasulullah itu. Jadi kebahagiaan yang urip niku ya orang yang maning taat kali Gusti Allah. Itu semakin taat kali Gusti Allah, Allah berarti awet bandinge mari awet dhewe. Kenapa kadang-kadang belajar taat kali Gusti Allah, tapi kan keadaannya gini, biasa-biasa baik, sering terjadi berbagai macam musibah, berbagai macam cobaan-cobaan. Nah, itu kan kembali mari kita ini memperbaiki mari. Setiap manusia itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti diuji. Setiap manusia pasti akan diuji. Maka hendaknya kita menyiapkan diri 3 perkara nih. Yang pertama ada kesiapan menjalankan perintah. Siap menjalankan perintah Gusti Allah walaupun akut. Sholat kita lampahi, kewajiban kita lampahi. Walaupun terasa berat kita lampahi. Tapi kali sanggupan menjauhi larangan ini sangat banget. Sanggup menjauhi larangan karena apa? Di balik perintah Allah itu kita dari Allah, di balik larangan Allah itu kita menurunkan Gusti Allah. Jadi kalau perintah atau larangan, apa buat melakukan perintah, apa buat tinggalkan larangan gitu. Nah, kita ini kan siap menjalankan perintah, sanggup meninggalkan larangan. Masih larangan Gusti Allah itu sih jenenge diri itu dosa itu.
Nah dosa ini menyebabkan manusia itu berita. Bulan ini kita kadang berita karena dosa-dosa kita yang banyak sekali. Dosa dari mata, dari lisan, dari telinga, dari hati kita pun bisa dosa. Akhirnya jadi kerentek Allah pun dosa itu masuk apa mani lesan, masya Allah gampang banget menjadi kaca, menjadi tetangga, ngomong nasi barang ngomong genah, ngomong itu lesan. Lesan itu orang bisa jaga, masya Allah. Ini sumber daripada dosa dan maksiat. Maka mengulang sana siap nopo menjalankan perintah, sanggup meninggalkan larangan. Lajeng sing nomor 3 itu sabar menerima cobaan. Karena setiap urusan itu diuji, kalau ekonomi, penyakit, keluarga, tetangga itu ujian. Ujian itu orang yang menaati. Kadang-kadang kan jadi teman dan bikin ujian ini. Agar ujian senang-senang itu ujian. Ini ujian manusia mesti tekak, belum jangan mesti lamai. Nah, bilangnya membuat dari kesempatan itu ya sesangan gitu. Sangan ini dia lingkini-lingan kali emot ini utang buat awal sobi hati, buat awal sobi dulu sing matur kayak ini ya ini lo yang lakoni. Dengan malah kadang-kadang sing kirakan malah sesakun sebelum bulannya mau beri pada lingkini-lingan emot-emotan itu salah dengan yang bulan dengan luput lo wajib dengan jenengan itu wajib. Jadi macam sebenarnya sakit dari kalau paus dengan Bio kali ini itu boleh lah, punya ini caranya gue sebagai seminggu sebelumnya, ternyata bisa jadi ustad jangan gue, bisa jadi ustad lokalan lah caranya ini, ya itu apa kalau kenalan dan sebenarnya lah, dan saya itu anak-anak dulu yang belum, gitu latihan, ngomong lah orang latihan pada baik, dan sudah ngomong apa itu, kayak ngaji, dan ini ngomong itu belum motif kan setunggal ini akan tahu memang. Jadi itu itu sekarang. Jadi mungkin jangan mau sholat lagi mau sendiri. Jadi kan ngomongin ini itu tugas sejarah tidak. Bapak Ibu umat Islam tugas kita ada empat. Yang pertama menuntut ilmu hingga paham. Terus sangat Bapak Ibu umat Islam tugas kita ada empat. Yang pertama menuntut ilmu hingga paham. Menuntut ilmu paham. Yang kedua mengamalkan semua ilmu yang kita punya. 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 Amalkan semua atau segala ilmu yang kita beda. Yang ketiga mendakwahkan semampu yang kita bisa. Yang ketiga mendakwahkan semampu yang kita bisa. Mendakwahkan semampu yang bisa. Mendakwahkan itu termasuk ngomong nama ya. Nanti mari soal baik sih. Ngering buku aja itu. Mayu cepat ngaji, cepat mayu lakukan sholat dan sebagainya itu termasuk mendakwahkan. Itu kewajiban yang sebagainya. Nomor sekawan. Yang keempat harus sabar supaya Allah beri kemuliaan. Yang keempat harus sabar supaya Allah beri kemuliaan.
perkara sabar menuntut ilmu, sabar melakoni ilmu, sabar mendakwakan ilmu. Terus sana sampai awal. Bapak Ibu umat Islam, tugas kita ada empat. Yang pertama menuntut ilmu hingga paham. Yang kedua mengamalkan semua ilmu yang kita punya. Yang kedua mengamalkan semua ilmu yang kita punya. Yang ketiga mendakwahkan semampu yang kita bisa. Yang ketiga mendakwahkan semampu yang kita bisa. Yang keempat harus sabar supaya Allah beri kemuliaan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah bi ahlil badri ya Allah. Tugasipun kita yang pimpinan Bu sekarang nomor 9 apa? Kelalen bisa siapa mencari ilmu sampai paham. Ngaji ini orang nawase, tidak ada batasan umur, tidak ada batasan waktu. Tengku di kemauan dan pengajian itu belum jelas wajib dilakukan. Karena si jiwa oleh ganjaran loro arep yang beri dosane sing kelire didoakan marang malaikat. Niku wong sing belum saged ngaji. Oleh ilmu sing mau orang lagi dadi ngerti. Lah sesuk oleh ilmu ditakoni iku dipulampai masyaallah. Dipulampai. Pertiga komanan kuwi ganjaran daripada ibu. Ibu pertiga ganjaran boten lawan karena saya disebut pahala-pahala itu atasan sedikit mengamalkan saya ilmu sampai paham. Pasti kali mengamalkan semua ilmu yang kita punya sing kita ini dari Masya Allah luar biasa sakit lamai ilmu begitu mati yang sepuh kepada para ulama, pada para pemimpin kita doakan, pemimpin desa, pemimpin negara doakan dan sebagainya sakit memimpin negara ini hasil-hasil tersebut tuhan yang semuanya Tuhan akan lari-lari kita dukung supaya ngaji dan hasil tersebut hasil kami itu berdakwahkan semampu yang kita bisa yang kita bisa kita dakwahkan kita asalnya ke batala sobat kaki batala sobat lingan sebagai manusia itu dari rumput dan kalian sehingga kita harus sabar inti daripada semua ini adalah kesabaran karena kalau sama gambaran kalian ibu pada desa ini dari sesuatu itu mesti ada usia dan sebenarnya kesabaran itu Masya Allah Alhamdulillah ini monggo lah nanti kita ini rapuh ngaji sedikit mungkin-mungkin kita sebenarnya tergerak hati kita sehingga menyayangi anak-anak yatim orang-orang yang minumnya puyung menghadiri rapuh itu masuk ke wis ngelakoni mereka itu sedorong sunnah itu Rasulullah karena Al-Quran tidak itu kalau menyayangi fukara wal masakin kalau memberikan makanan hadisnya Nabi mengatakan itu bahkan kedudukannya Rasulullah dengan orang yatim itu seperti jari telunjuk dan jari tengah ini mengisahkan wong sing tersenang maring anak yatim ini besok akan mempunyai surga dari Allah Subhanahu wa taala monggo lah sakan kita wiwit saking film menika kita tingkatkan amal malih akan domane maring Gusti Allah akan amal itu direjeki dan bisa belanja pandemi ini negara kita kan dunia ini akan kejadian-kejadian alam sing mengisyaratkan bahwa ini satu detik-detik akhir zaman wis zaman akhir wis zaman ini sudah menjadi zaman akhir mulai akan kejadian-kejadian sesuatu fitnah-fitnah akhir zaman itu perlu tahu sampai fitnah-fitnah akhir zaman itu gede-gede banget fitnah harta
IPEK itu nopo ilmu pengetahuan dan teknologi itu nek orang hati-hati kali mengelola itu bisa jadi sumber fitnah kayak gini Google Map dan sana-sana seperti itu mungkin saran anak-anak itu dibun kelola di caranya bagaimana yang bocah-bocah orang berkaki seperkara-perkara sepuluh bumi lumayan ini masih fitnah sih paling itu masih berjauh fitnah dunia ini harta benda IPEK kan berjauh itu aku lumayan bumi sepuluhnya di dunia mana ini pengaruh berjauh itu Masya Allah ujian banget kalau Islam kalau kayak cara ini ujian itu boleh kalau pada serot berbelan agama yang bersyukur dibun tegakkan pokoknya anak-anak kejadian apa baik kemantungan Allah Subhanahu wa Ta'ala muatna iman, muatna keyakinan amalnya didendani sholat yang agak dibun perbaiki syukur-syukur kayak juga sholat sunai puasanya sakit itu sebab ini perkara ini sangat bisa menunjukkan seluruh ini ketika dunia ini kemudian sekalian tinggal meraku kemewahan dunia itu hanya sekejap tapi kadang-kadang lupa diri karena mengejar kenikmatan sifat itu sementara kelalaian kalau akhirat sosial ini padahal takjub menaga bisa berdua di malam dunia itu Masya Allah hati-hati kok ini kalau nanti jaga amalan itu supados menjelaskan ini kuatan terus kalau perubahan ini akhir zaman mengatakan Bapak Ibu yang kalau hormati berusaha sedikit dulu berusaha dengan ini saya mau caranya ini nara caranya itu kayak dia hati caranya itu ini akan maring akhir karena semakin kita berbicara akan kembali kepada diri kita sendiri orang-orang yang beliau setelah ngomong ya betulnya yang bisa semacam sabar kalau kepingin karena semakin banyak kita ngomong akan kembali kepada diri kita sendiri dengan mantul kali putranya beri mari kami berdunia dia mengatakan orang-orang baru ibu yang hormati kalau baru saya mantul ingkang kata ulang ingkang saya ini bising sekawan ini di menu temu tugas kita itu ada 4 ya mencari ilmu hingga paham terutama ikan di lari-lari di generasi muda monggo kita didik kita dukung supaya mau untuk belajar ilmu dunia ini juga agama karena apa? Karena ini sangat penting bagi generasi yang selanjutnya terutama bagi kandidat yang sepuh-sepuh memperbanyak amal kandidat ibu-ibu muda ya memperbanyak alim memperbanyak dalam ilmu akhirnya kok jadi jadi sesuatu yang menutup awal jadi asli ini wajib pada zero tutup awal itu perintah Gusti Allah dan termasuk menutup awal itu mengakoni perintah Gusti Allah tapi yang mau membuka aurat menurut saya itu termasuk melanggar perintah Gusti Allah ini kadang-kadang jadi sebenarnya padahal menutup awal termasuk menutup rambut itu adalah perintah Allah dengan lakoni pun berjangan dengan orang lakoni berarti boleh nopo nah boleh dosa gitu apa sekali berjalan apa sekali dosa ya sekali berjalan sehingga monggo lah kami nopo dipun rasakan pengawasan di boleh-boleh dihidupkan supaya diri kita itu oleh keberkahan apa yang dapat keberkahan keluarganya tampungnya negaranya berkah harus tolong jauh naskah musibah dekatkan di minggu maksimum itu nek warganya pokoknya kita ada takwa mengatakan dengan sakit Allah aturakan buatan sakit runtut tapi buatan sakit terarah buatan sakit caranya ini saya amati kalau lebih saya latihan lah caranya ini latihan menyampaikan ilmu agama senajan ngomong seayat ibu pun menyampaikan dan Bapak Ibu lalu di bawah saudara-saudara yang kalau hormati semangat mawon atau sakit dulu akan kelopatan perlu dengan pamputan bukti-bukti majelis meniki diberkahi mahfirah utawi majelis diberkahi ampunan sekalian asani pun Allah Subhanahu wa Ta'ala amin ya rabbal alamin. Akan sakit dulu kalau lahiri bila ditaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara